Setiap orang bisa saja mengalami kecewa ketika apa yang diharapkan itu tidak seperti yang diinginkannya, maka dia kecewa. Atau ketika dia berharap seseorang bersikap baik kepadanya tetapi ternyata sikapnya sebaliknya, dia mengalami kecewa. Atau juga gambaran seseorang yang diharapkan oleh satu orang bahwa gambarannya seperti yang ada dalam benaknya ternyata berbeda dari yang kenyataannya, maka ini membuat kecewa. Namun yang lebih parah lagi adalah ketika kita kecewa terhadap perasaan kecewa itu. Maksudnya adalah menjadi ganda kecewa itu. Kita tidak bisa terima kalau kita kecewa. Kita kecewa kepada kekecewaan kita sendiri. Padahal sesungguhnya untuk mengatasi, menangani kecewa kita harusnya bisa menerima dulu bahwa ada rasa kecewa. Mengakuinya dulu bahwa hati saya kecewa. Karena tanpa menerima dan mengakui adanya kecewa, kita akan terus ditindas, kita akan terus dijajah, dan perasaan kecewa itu akan mendominasi dan menguasai hidup kita. Sampai-sampai muncul kepahitan, muncul sebuah kekecewaan yang makin membludak dan menjadi trauma yang berkepanjangan tak dapat sembuh. Padahal sebenarnya kalau kita memperhatikan dari sudut pandang percaya kita kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan itu, kita harusnya bisa berdamai dengan kecewa kita. Kita harusnya tidak kecewa kepada kecewa kita. Karena di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, kecewa kita dapat diubah menjadi sesuatu yang baik. Kita bisa diajak untuk menjadi bertakwa, patuh kepadanya lebih lagi, justru melalui kecewa yang kita alami. Atau kita juga bisa dididik menjadi dewasa, justru lewat kecewa yang kita rasakan atau kita alami dalam hidup ini. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Ungkapan ini disebutkan oleh Yesus Kristus kepada para murid yang menyampaikan pesan dari Yohanes Pembaptis yang sedang dipenjara. Dalam keadaan kecewa, Yohanes Pembaptis itu mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menantikan orang lain?" Di balik ungkapan Yohanes ini ada sebuah kekecewaan. Tentu saja saat dia dipenjara, dia mengalami kekecewaan. Apalagi kita tahu bagaimana pemenjaraannya itu bukan karena sebuah kesalahan atau kejahatan, tapi karena dia memberitakan sebuah berita yang sulit diterima oleh orang-orang pada waktu itu. Namun kemudian Yesus menjawab kepada murid-murid yang menanyakan pertanyaan Yohanes itu untuk menyampaikan jawaban Yesus, yaitu bahwa ada orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus ingin mengatakan bahwa sesungguhnya dialah yang dinantikan oleh orang-orang dan dibutuhkan pada waktu itu. Untuk supaya yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Dan itulah yang dihadirkan Yesus kepada banyak orang pada zaman di mana Yesus hadir di dunia ini. Dan Yesus menutup jawabannya kepada para murid itu dengan mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak jadi kecewa dan menolak Aku." Seolah dia ingin mengatakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa kamu tidak perlu kecewa, karena Aku ada bersama denganmu. Bahkan berbahagialah engkau yang tidak kecewa, karena Aku ada bersama denganmu sejauh engkau tidak menolak Aku. Yesus ingin mengatakan bahwa sesungguhnya rasa kecewa itu adalah hal yang wajar dan itu yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ini juga pesan untuk setiap kita. Jangan pandang remeh rasa kecewa kita. Karena rasa kecewa justru lewat kitab suci, tokoh-tokoh para pengikut Tuhan, lewat kecewanya, mereka dipakai oleh Tuhan menjadi luar biasa. Lewat rasa kecewa, ketertindasan, kehancuran hati, Tuhan justru ingin membangun puing-puing kehancuran dan kekecewaan itu menjadi bangunan iman yang baru.
menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang makin dalam. Dan lewat puing-puing kekecewaan itu justru bangunan yang baru itu akan menjadi bangunan yang lebih kokoh dari sebelumnya. Begitu pula pesan yang kedua lewat kisah Yohanes Pembaptis yang menanyakan tentang Yesus ini, mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan mudah mendakwa pada saat kecewa. Kita seringkali ketika kecewa kita menyalahkan, entah menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain yang mengecewakan kita, atau mendakwa atau menyalahkan peristiwa yang mengecewakan kita itu. Atau bahkan kita juga mendakwa kekecewaan itu sendiri dengan mengatakan bahwa saya seharusnya tidak kecewa, saya harusnya bahagia. Ini adalah sebuah kebohongan. Dan saat kita mendakwa atau mencari kambing hitam, menyalahkan siapapun atau apapun juga di saat kecewa, kita sebenarnya akan makin menjadi kecewa. Akan berlipat kali ganda kecewa kita. Karena sudah kecewa, kita tambahi dengan sikap mendakwa, makinlah kita kecewa. Jawaban Yesus kepada Yohanes Pembaptis yang mengatakan berbahagialah orang yang tidak jadi kecewa dan menolak Dia. Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan orang-orang yang kecewa. Karena kecewa hadir agar hidup tidak jadi jemawa. Tuhan izinkan, bahkan Tuhan bisa kehendaki kecewa itu ada di dalam hidup setiap orang percaya. Agar hidupnya tidak jadi jemawa atau sombong, pongah atau angkuh. Justru dia menyadari bahwa memang inilah ketidaksempurnaan hidup. Inilah sebuah kondisi yang bisa saja dan sangat mungkin mengecewakan hati, mengecewakan hidup, mengecewakan pikiran, atau mengecewakan jiwa kita. Tuhan ingin mengubah kecewa kita sesungguhnya menjadi sebuah sikap takwa. Ketika Dia mengatakan kepada Yohanes Pembaptis lewat murid-muridnya, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Dia ingin mengatakan, ikutlah aku, terimalah aku. Yang berarti di dalamnya Tuhan mengundang lewat kecewa kita untuk menjadi makin takwa, makin melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, makin patuh dan taat supaya kita tidak jatuh makin jauh lagi di dalam kecewa kita. Bangkitlah dan keluar dari rasa kecewa itu dan jadikan itu sebagai anak tangga untuk kita naik makin bertakwa kepada Tuhan. Dan tentu saja makin kita takwa kepada Tuhan, makin kita akan dewasa dibuatnya. Kekecewaan bisa justru menjadi jalan untuk kita menjadi makin takwa dan dewasa. Karenanya penting untuk kita pahami ini, bahwa takwa dan dewasa itu justru terjadi bukan lewat jalan yang lurus, bukan lewat jalan yang bebas hambatan, tetapi justru jalan yang berkelak-kelok, penuh kekecewaan. Jalan yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Begitu juga ada jalan berbatu yang melukai dan hati betul-betul nelangsa dibuatnya. Tetapi justru lewat jalan itulah Tuhan ingin membuat kita makin bertakwa, dan Tuhan ingin membentuk kita menjadi makin dewasa untuk bersandar kepadanya, percaya kepadanya, dan makin dibangkitkan justru lewat puing-puing kekecewaan kita yang kita ubah menjadi anak tangga untuk menuju kepada dewasa. Selamat datang kepada Tuhan, terimalah kecewamu, dan lihat Tuhan lebih dari kecewa itu mampu mengubah kecewamu menjadi dewasa, mampu menggerakkan hatimu untuk makin bertakwa lewat kecewamu. Tuhan mengasihi kita sekalian dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin.